Nasdem mentok tak bisa gabung PDIP atau Gerindra PKB. Ini alasannya. Ditulis oleh Adin dari siwar.com. Menjelang pemilihan umum atau pemilu tahun 2024, diprediksi akan terjadi 3-4 poros koalisi. Sehingga diharapkan pada Pilpres Februari 2024 nanti akan hadir 34 pasang capres dan cawapres. Sehingga polarisasi ekstrem yang terjadi pada pemilu tahun 2014 dan 2019 tidak terjadi lagi. Polarisasi ekstrem terjadi diduga karena peserta Pilpres hanya 2 pasang saja. Poros koalisi yang mungkin terwujud adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra PKB, Nasdem, Demokrat PKS, dan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan PPP. Jika dari perkiraan 4 poros di atas ada satu saja partai yang membelot, maka akan mengubah peta politik tanah air. Misalnya, jika saja Partai Nasdem gabung ke poros lain, misalnya PDI Perjuangan atau KIB, maka Partai Demokrat dan PKS pun terpaksa akan bergabung dengan koalisi lainnya. Partai Nasdem sepertinya akan sulit bergabung dengan PDI Perjuangan. Pertama, karena hubungan keduanya, yakni ketua umumnya tidak harmonis sejak beberapa tahun lalu. Memang, Partai Nasdem atau PDI Perjuangan berkoalisi mendukung Presiden Jokowi. Tetapi sejak tahun 2019, Megawati dan Surya Paloh sepertinya sedang ada masalah. Sempat diberitakan pada pelantikan DPR atau MPR, keduanya tertangkap kamera seolah tidak mau untuk bersalaman. Ketidakharmonisan ini terus terbawa hingga sekarang ini, apalagi ketika Rakernas PDI Perjuangan bulan Juni lalu, Megawati sempat menyinggung kata sombong. Banyak pihak yang memprediksi jika pernyataan Megawati ini tertuju pada Partai Nasdem. Kedua, jika membelot, Partai Nasdem akan disudutkan oleh Partai Demokrat dan PKS. Nasdem akan dicap sebagai partai yang berkhianat karena meninggalkan begitu saja Partai Demokrat dan PKS yang sudah dekat sejak beberapa waktu lalu. Kemudian, Partai Nasdem pun sepertinya sangat sulit bergabung dengan Partai Gerindra. Padahal karena selalu Partai Nasdem sudah memutuskan untuk memilih capres dari 3 figur, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Jenderal Andika. Sedangkan Partai Gerindra sudah super solid dan hakul yakin akan mengajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kondisi ini sangat sulit diubah. Partai Nasdem tidak bisa untuk tidak memilih 3 figur tadi karena sudah berjanji. Jika Partai Nasdem mengubah kandidat capres menjadi Prabowo, maka Partai Nasdem akan dianggap main-main. Citra politik Partai Nasdem akan hancur lebur. Partai Gerindra pun mustahil harus merelakan posisi capres ke pihak Partai Nasdem. Sangat mustahil. Prabowo memiliki elektabilitas sangat tinggi, mengungguli 3 figur bakal capres dari Partai Nasdem. Selain itu, Prabowo Subianto merupakan ketua umum Partai Gerindra. Nah, apakah 4 poros sekarang ini akan terus bertahan atau ada perubahan? Kita lihat saja perkembangannya. Bagaimana menurut Anda? Ngakak, minta dana IKN dialihkan ke subsidi BBM, kader PKS kena skakmat Susi Pujiastuti. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Nafsu gede tapi tenaga kurang. Begitu kalimat yang tepat untuk menggambarkan Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat PKS. Bagaimana tidak? Sejak dulu kala partai ini pengen banget jadi partai penguasa di negeri ini, tapi gak jadi-jadi. Tentu masih segar di ingatan kita bagaimana kala itu tahun 2018 PKS menawarkan capres banyak banget, yakni 9 orang. Hanya saja lucunya ke-9 orang itu gak ada yang berkualitas. Kita lihat saja misalnya ada Tifatul Sembiring. Orang ini kan munafik ya. Sosokan mau melawan pornografi padahal dia sendiri pernah ketahuan follow akun porno oleh netizen.
Kemudian ada juga Mardhani Alisera yang turut ditawarkan oleh PKS sebagai capres atau cawapres. Ini yang lebih lucu lagi, diusulkan jadi bakal cawagup DKI saja ditolak mentah-mentah oleh Gerindra, apalagi jadi capres. Dia pede pula bakal diusung oleh partai lain sembari mempopulerkan tagar 2019 ganti presiden. Terakhir, bukannya jadi presiden beneran, Mardhani malah hanya mendapatkan jatah sebagai wakil ketua BPN Prabowo Sandi. Selanjutnya PKS juga pernah pengen banget mendapatkan kursi Wagub DKI yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno. Sampai-sampai mengancam Gerindra segala akan mematikan mesin partai untuk Prabowo jika jabatan itu tidak diberikan kepada mereka kala itu. Namun gak maulah Gerindra memberikan jabatan yang sangat prestisius tersebut. Karena yang paling banyak keluar dana di Pilkada DKI 2017 kan kadernya Sandi, bukan Anies, bukan pula kader PKS. Di samping itu PKS juga sudah mendapatkan jatah 500 miliar rupiah dari Sandi. Masa mau minta jabatan lagi? Akhirnya setelah melalui proses yang panjang, kursi DKI 2 itu gagal didapatkan oleh PKS. Nah, baru-baru ini PKS turut menggugat presidential threshold 20% supaya kadernya bisa nyapres tanpa perlu berkoalisi dengan partai manapun. Lantaran selama ini kalau PKS berkoalisi dengan partai lain, pasti bukan kadernya yang diusung sebagai capres maupun cawapres, melainkan kader partai lain. Hanya saja sepertinya gugatan itu bakal ditolak juga karena PKS salah satu partai yang turut membahas undang-undang pemilu yang mereka gugat tersebut. Di samping itu berkas gugatan yang diserahkan tidak lengkap, tidak memuat bukti gugatan secara utuh, hingga disuruh diperbaiki oleh Hakim MK. Kalau semboyan petugas pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam, maka semboyan PKS adalah pantang berhenti berusaha sebelum berkuasa. Teranyar yang dilakukan oleh partai ini adalah meminta pemerintah menyetop anggaran Ibu Kota Negara atau IKN yang dialihkan untuk menambah subsidi BBM, Pertalite, dan biosolar. Dengan menghentikan sementara proyek IKN hingga kereta cepat Jakarta Padalarang, akan menghemat keuangan negara di tengah pembengkakan anggaran subsidi energi 2022 dari 152,2 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah, ujar Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mulyanto. Tidak lupa pula anak buah Ahmad Sayhu itu berniat menggagalkan IKN dengan mengatakannya tidak terlalu urgent. Kalau ada pengeluaran yang kurang atau tidak perlu